materinya pembukaan dan metode konseling di rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan emosional pasien. Banyak pasien yang mengalami stres, kecemasan, takut terhadap penyakit, bahkan merasa putus asa. Oleh karena itu, konseling menjadi bagian penting dalam membantu pasien menghadapi kondisi tersebut. Metode konseling di rumah sakit ada beberapa cara diantaranya. Yang pertama itu konseling individual. Dilakukan secara tatap muka antara konselor dan pasien. Metode ini memungkinkan pasien lebih terbuka dalam menceritakan masalah pribadi, sehingga konselor dapat memahami kondisi pasien secara lebih mendalam. Yang kedua, konseling kelompok. Dilakukan dengan beberapa pasien yang memiliki masalah serupa. Dalam metode ini, pasien dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Yang ketiga itu ada konseling keluarga. Melibatkan anggota keluarga pasien, keluarga memiliki peran penting dalam proses penyembuhan, sehingga mereka perlu memahami kondisi pasien dan cara memberikan dukungan yang tepat. Yang keempat yaitu konseling krisis. Diberikan kepada pasien yang mengalami tekanan emosional berat seperti trauma, kecelakaan, atau kondisi penyakit yang serius. Konseling ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi emosional pasien dengan cepat. Tahap konseling di rumah sakit. Selanjutnya itu tahap awal atau pembukaan. Pada tahap ini, konselor mulai membangun hubungan yang baik dengan pasien. Konselor menciptakan suasana yang nyaman agar pasien merasa aman dan percaya. Selain itu, konselor juga menjelaskan tujuan serta proses konseling kepada pasien. Yang kedua, tahap inti atau eksplorasi masalah. Pada tahap ini, pasien diberikan kesempatan untuk menceritakan masalah, perasaan, dan pengalaman yang dialami. Konselor akan mendengarkan secara aktif, memberikan empati, dan membantu pasien memahami situasinya. Yang ketiga, tahap pemecahan masalah. Setelah masalah dipahami, konselor dan pasien bersama-sama mencari solusi. Konselor dapat memberikan saran atau membantu pasien menemukan cara terbaik dalam menghadapi masalahnya. Yang keempat, tahap penutup atau evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap akhir, konselor mengevaluasi hasil konseling. Pasien diberikan penguatan agar mampu menerapkan solusi yang telah disepakati. Jika diperlukan, konseling dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dengan adanya tahapan ini, proses konseling menjadi lebih sistematis, terarah, dan memberikan hasil yang lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu pelayanan spiritual di rumah sakit. Selain aspek psikologis, rumah sakit juga memberikan perhatian pada aspek spiritual pasien. Pelayanan spiritual di rumah sakit juga bertujuan untuk membantu pasien mendapatkan ketenangan batin, meningkatkan harapan, serta memperkuat iman dan kepercayaan sesuai dengan agama yang dianut. Beberapa bentuk pelayanan spiritual antara lain yang pertama yaitu pendampingan rohani. Pasien dapat didampingi oleh petugas rohani atau pemuka agama yang memberikan bimbingan dan nasihat spiritual. Yang kedua yaitu ibadah dan doa. Pasien diberikan kesempatan untuk berdoa atau beribadah sesuai keyakinannya, baik secara individu maupun bersama. Yang ketiga yaitu motivasi spiritual, memberikan dorongan positif agar pasien tetap semangat, sabar, dan optimis dalam menghadapi penyakit. Yang keempat, penyediaan fasilitas ibadah. Rumah sakit biasanya menyediakan ruang ibadah agar pasien dan keluarga dapat menjalankan kegiatan spiritual dengan nyaman. Sebagai kesimpulan, pelayanan konseling di rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perawatan yang menyeluruh kepada pasien. Metode konseling yang beragam memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Tahapan konseling membantu proses berjalan secara sistematis dan efektif. Selain itu, pelayanan spiritual memberikan ketenangan batin dan kekuatan bagi pasien dalam menghadapi penyakitnya. Dengan adanya pelayanan ini, pasien tidak hanya mendapatkan perawatan secara fisik, tetapi juga dukungan emosional dan spiritual. Hal ini dapat membantu pasien menjadi lebih tenang, percaya diri, dan memiliki semangat untuk sembuh. I just had to let you know you're